Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Widiasya. Nah, jadi tentu kalian di video kali ini udah baca deskripsi judul. Aku akan bahas apa, tentu kalian udah tahu dan udah tahu maksudnya bakal kemana nih. Nah, jadi untuk penjelasan lebih lanjut, kalian untuk itu yang belum mampir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Pembelajaran semester 2 gitu ya. Jadi aku akan bahas di sini mengenai tentang anak itu diasah bukan dipaksa. Nah, jadi untuk bunda-bunda, orang tua semuanya maupun guru gitu ya. Kenapa saya angkat pembahasan kali ini tentang anak itu diasah bukan dipaksa gitu ya. Karena ini akan berakibat fatal apabila kita memaksakan anak gitu ya. Beda hal dengan ada kondisi-kondisi tertentu, anak harus bangun pagi nih, itu memang harus dipaksa. Karena apa? Demi kedisiplinan anak, demi kebaikan anak di masa yang akan datang. Beda halnya dengan semacam kemampuan pada diri anak, kompetensi yang anak punya gitu ya, kemudian keahlian yang anak punya. Nah, dalam hal ini tentu kalian sebagai orang tua tidak bisa untuk memaksakan anak gitu ya. Banyak nih orang tua yang memaksakan anak, kemudian marah-marah sama anaknya nggak bisa matematika, kemudian anaknya nggak bisa bahasa Inggris gitu, anaknya belum bisa baca, kemudian dimarah habis-habisan. No, jangan orang tua gitu ya. Jadi bunda-bunda semuanya, ayah, ibu, mama, papa gitu ya, jangan sampai kalian melakukan hal ini, karena akibatnya apa? Itu akan mengganggu psikologis anak itu sendiri. Karena apa? Yang diingatnya hanyalah kemarahan orang tuanya, bukan apresiasi dari orang tuanya. Anak ketika udah dimarah, maka pikirannya akan beku nih, nggak mampu untuk mengeluarkan pendapat, nggak mampu mengeluarkan apa yang bisa dia tunjukkan pada orang tuanya. Sebenarnya saya tuh mampu mah gitu, tapi karena mamah udah marah duluan, jadi adek nggak bisa gitu. Nah, jadi jadilah orang tua yang bijak. Marah bukan berarti kalian membentak, tapi marahlah dengan tegas gitu ya. Bagaimana bagaimana kedepannya anak itu dididik dari sekarang gitu ya. Ingat, keluarga adalah madrasah pertama anak gitu ya. Nah, jadi bagaimana orang tua mendidik itu sangat berpengaruh bagi kemajuan anak ini sendiri gitu ya. Misalkan bagaimana sih cara membaca anak saya nih, hobinya apa gitu, kemampuannya di mana gitu. Lihat anak Anda ketika mendengarkan musik, saya contohkan, dia refleks nggak langsung gerak gitu badannya gitu ya. Saya contohkan seperti ini. Kemudian ketika dia mendengarkan lagu, kemudian dia langsung bernyanyi atau enggak gitu ya. Kemudian ketika dia megang pensil ini menghasilkan apa di tangannya gitu. Nah, jadi kemudian ketika ditanya berapa ditambah berapa, cepet nggak responnya gitu, seperti ini. Jadi ketika dia menghasilkan apa yang tadi saya katakan, ketika didengarkan musik dia langsung merespon menyanyi, kemudian anak ini cepat hafalnya, kemudian anak ini mudah menghafal gerakan, dilesin nari anaknya gitu, dilesin untuk vokal nyanyi anaknya gitu. Nah, jadi apa yang jadi kelebihan anak itu bisa menumbuhkan kemampuan dia di masa yang akan datang. Percayalah, nggak ada yang sia-sia gitu. Percuma les nari nggak bakalan ada hasilnya juga. No, tidak seperti itu. Jadi anak dengan percayalah, apa yang dia punya, apa yang dia mampu itu akan menghasilkan sesuatu untuk dirinya gitu. Enggak sekarang tapi nanti itu pasti ada gitu. Kemudian contoh lagi nih, misalkan anaknya hobi tuh main bola gitu ya, sok atuh dibeliin anaknya bola gitu, ketimbang dia main handphone, main apa gitu ya, dialihkan sama bolanya gitu.
Jadi zaman sekarang orang tua kalau kita nggak benar-benar sekali untuk mendidik anak kita, yaitu tadi jangan harap untuk keberhasilan anak di masa yang akan datang. Mengingat era digital sekarang udah sangat canggih gitu ya. Nah jadi kita emang benar-benar harus ekstra nih dalam mengasah kemampuan anak gitu ya. Kalau anaknya nggak mampu di matematika, mungkin anaknya mampu di bahasa gitu. Mungkin anaknya suka bercerita, mungkin anaknya suka mendengarkan dongeng, atau anaknya suka berpuisi, dilatih anaknya gitu ya. Nah jadi orang tua nggak bisa memaksakan anak untuk menjadi seperti apa yang diinginkan sama orang tua. Anak juga punya pilihan gitu ya. Anak juga punya kemampuan. Setiap anak itu mempunyai anugerah dalam dirinya gitu ya, sepertinya saya bilang seperti itu masing-masing sesuai dengan apa yang dia bisa gitu. Fatal akibatnya ketika orang tua memaksakan kehendak pribadi, keinginan pribadi, anak saya harus menjadi ini nih nanti gitu. Boleh seperti itu, anak saya harus menjadi seorang dokter. Ketika kalian melihat kemampuan yang ada dalam diri anak itu mencukupi atau mumpuni ataupun melampaui gitu ya. Nah jadi apabila anak tidak sanggup, dicari yang lain gitu ya. Jangan sampai anaknya start di situ aja, jadi karena keinginan orang tua tadi gitu. Nah kemudian ketika anaknya nggak bisa baca nih, pokoknya harus ini dibilang ini masih aja nggak ngerti gitu ya. No, tidak seperti itu gitu. Dicari guru les yang bisa klop dengan anaknya. Dicari nih anaknya sukanya sama guru yang mana, cocok atau enggak dengan gurunya. Biasanya ketika ada kecocokan seperti ini, maka anak akan sepenuhnya menuruti apa yang dikatakan sama gurunya. Pelan-pelan bunda, aku nggak sanggup jika harus memakan semuanya gitu. Nah jadi pahami kondisi anak kita sendiri ya, jangan dipaksa gitu ya, jangan dimarah anaknya gitu, kecuali dalam kondisi tertentu. Saya percaya orang tua punya cara sendiri untuk mendidik anaknya, tapi ya bunda ada baiknya untuk mencari tahu apa yang baik untuk anak gitu ya, apalagi zaman sekarang udah canggih kan. Sekian dulu di video kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya bicarakan tadi bisa membuka pikiran para orang tua. Lebih dan kurang tadi saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.